Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terutama sekali tuan rumah yang sama-sama kita hormati, dan seterusnya segenap bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat beliau kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa mengikuti kegiatan rutinitas kita berupa perkumpulan Yasin sekali sebulan, ya, setiap bulan sekali sebulan. Alhamdulillah, pada sore hari ini mungkin kita tanpa halangan suatu apapun bisa berkumpul di rumah yang kita duduk sekarang. Itu adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilimpahkan pahalanya buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliau adalah satu-satunya manusia sebagai contoh tauladan bagi kita. Semua sunnah-sunnah beliau adalah untuk kebaikan bagi kita. Barang siapa saja umatnya yang mentaati sunnah beliau, insya-Allah mudah-mudahan bisyafaatin beliau pada hari kiamat nanti akan kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kami secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada perkumpulan di sini yang telah memberi kami kesempatan untuk silaturahmi di sini, dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin yang pertama kali kita sore hari ini terbatas waktu, mungkin sudah sore. Mungkin tak berapa lama bisa nanti untuk apa. Yang kedua mungkin terbatas juga karena udah agak kritis suara. Di suara udah agak kritis. Untuk alhamdulillah masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa untuk berjumpa pada sore hari ini. Insyaallah mudah-mudahan malam nanti di Kota Jepang, sambung di Kota Jepang kalau nggak ada. Besok pagi itu Ganda 3, pagi di Sunda Ngatran, mungkin siangnya di Mercung, malamnya di Surumbu, Jumat Ganda lagi begini, paginya SMP Bidaralam, sorenya di Tartigo, Masjid Tartigo, malamnya di Telao, jauh. Sabtu pagi di Abai, malam di Sungai Kuning. Jadi kalau Isra Mi'raj Pak masuk jog yang kini Allah 6 bali membaca Isra Mi'raj. Kalau malam lagu boleh malam itu tiba di rumah jam 2, jam setengah 2 malam. Malam tadi mandi S1. Ya. Nah, baik. Jadi awak banyak orang Jawa awak dah. Nah, berarti pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Minang. Macam mana saya campur ya, campur saya lah balik sekarang ulah. Baik, ya pada sore hari kini mungkin masalah kita tentang masalah Isra Mi'raj, tapi mungkin tidak begitu bisa detail atau dari awal sampai akhir karena waktu yang pertama menghukum kita waktunya sedikit. Kalau cerita Isra Mi'raj kalau kita baca dari awal sampai akhir dari A sampai Z mungkin 2 malam nggak tuntas, ya nggak tuntas. Tapi untuk sekarang mungkin kemarin udah pernah juga kami di perkumpulan suku Melayu, itu mungkin ada sekitar 2,5 jam dulu Pak malam. Jadi mungkin sekarang dibilang melanjutkan itu bukan, tetapi mungkin tidak berapa banyak secara perjalannya bisa kita baca untuk sore hari ini karena waktu yang membatas kita. Baik. Sebagai temanya adalah Isra Mi'raj adalah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab
setiap kita wajib hukumnya mendapat syafaat, tetapi ada syarat dan ketentuan. Bagaimana syarat dan ketentuannya? Tentu kita betul-betul masuk ke dalam golongan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul masuk ke dalam golongannya, insya-Allah syafaatul uzma akan kita peroleh. Salah satu adalah yang kita lakukan sekarang ini, memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bid'ah, terserah sama mereka ya. Maulud Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, terserah. Sepanjang kita berbuat itu ada dasarnya, ada dalilnya, ada ulama terdahulu yang melakukan, kita tetap konsisten untuk melakukan. Sebab kita berpegang kepada hadis yang sudah kami bacakan juga waktu di situ dulu, man sabi'a mi'raji wajaba lahu bi syaf'ati yaumil qiyamah. Barang siapa yang telinganya atau kupingnya dipakai untuk mendengarkan kisah Isra Mi'raj, wajib bagi mereka mendafatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi itu yang kita tunggu, insya-Allah. Kalau kita memang istilahnya rutin setiap tahun, kalau dapat setiap tahun itu bukan sekali hendaknya mendengar Isra Mi'raj kan. Ada Isra Mi'raj masjid, kita berangkat. Kalau dapat satu tahun itu agak 3 kali lah minimal kan mendengar Isra Mi'raj. Sebab barang siapa kata Nabi tadi yang mendengarkan kisah Isra Mi'raj, sebab Isra Mi'raj itu wajib kita imani. Wajib hukumnya kita imani kalau memang kita adalah orang Islam. Sebab memang wajib. Kalau kita pakai logika memang enggak masuk akal. Masa 3 jam bisa Nabi Muhammad raun ke surga ke neraka, kan masuk akal kalau pakai logika. Ya, tapi kalau Allah yang berkehendak, fa'alul ma yurid. Jadi kalau nan Isra Mi'raj wajib hukumnya kita untuk mengimaninya. Yang terdapat dalam kisah Isra Mi'raj itu memang wajib kita untuk mengimaninya. Sebab itu adalah seperti ayat yang dibacakan anak kita tadi, yaitu tujuan Allah adalah memperlihatkan kebesaran Allah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah itu supaya Muhammad itu nanti menyebarkan Islam itu lebih kuat untuk menyampaikan bahwa ini kebesaran Allah, ini. Itu maksud Allah itu mengangkat Nabi kita untuk Isra Mi'raj itu. Baik, kalau secara landasan sebab kecil awak Minang Pak, babatang mangkok babuah babijo mangkok nyo tumbuh, bojong mangkok nyo pangka, baulu mangkok nyo mau mungkin tak bisa awak dari situ anak kan waktu tadi betul. Nah, jadi kalau awak ringkas saja seketik sebab demi sebabnya terjadi Isra Mi'raj adalah pertama sekali kerana bertengkar bumi dengan langit dulu, yang kedua adalah tahun ini adalah tahun berduka. Karena pertama istri Nabi meninggal, yang kedua 1 bulan jaraknya meninggal paman beliau. Maka itu paling kuat dasarnya terjadi kisah Isra Mi'raj. Yang pertama bertengkar bumi dengan langit, yang kedua meninggalnya istri Nabi dan paman beliau. Maka itulah sebabnya Isra Mi'raj itu terjadinya. Tapi selanjutnya kita tidak membaca secara detailnya, sangat panjang sekali sebenarnya perjalanannya. Ya, semenjelang sampai saja kepada pembedahan itu sangat panjang kan. Jauh itu perjalanannya, tapi enggak kita sampai dari sana. Kita ambil saja sedikit dari di bedahnya dada Nabi kita. Ya, di situ saja kita ambil, dibawa ke Telaga Zamzam oleh Jibril pada malam itu. Langsung dibedah dada Nabi kita, dibersihkan hatinya 3 kali. Setelah itu dikeluarkan satu yang namanya alaqatu sauda. Setelah itu diganti dengan 6 macam. 6 macam, 2 mangkok, 1 mangkok 2 macam, yang 1 mangkok lagi 4 macam. Jadi 2 tambah 4, 6. Jadi dikeluarkan 1 dari dada Nabi kita, tapi diganti 6. Yang hatinya dibersihkan sampai 3 kali. Ya. Jadi kaum ibu, saya rasa tujuan kalau makna untuk kita sekarang disucikan hati 3 kali itu kan udah paham semua kan? Apa tujuannya? Kok 3 kali dibersihkan hati Nabi kita kan itu? Jadi kalau untuk sekarang apa tujuannya bagi kita? Paham tak, kau ibu? Oh, dah paham? Belum paham? Lupa. Kecilnya lupa. Di dada Nabi kita dibelah, habis itu hatinya dicuci sampai 3 kali. Ya. Jadi untuk kita adalah
Kenapa 3 kali dulu dicuci hati Nabi? Maka disyariatkan pada kita, disunahkan kita mengambil wudhu itu 3 kali. Tangan 3 kali, muka 3 kali, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sebab disunahkan 3 kali. Maka dicuci hati Nabi itu 3 kali. Apa salahnya sekali aja dicuci sama Jibril kan? Tapi nggak 3 kali. Dicuci, habis itu dibersihkan lagi, 3 kali cuci. Nah, itu pelajarannya bagi kita. Sebenarnya perjalanan Isra Mi'raj itu Bapak dan Ibu dari awal sampai akhir tujuannya adalah untuk kita. Tujuannya ada untuk kita pelajaran, untuk kita bermuhasabah diri. Sebab tujuan Isra Mi'raj itu pada intinya adalah tujuannya adalah kebaikan dalam agama Islam. Apa itu kebaikan agama Islam? Adalah menyempurnakan sholat yang 5 waktu. Kan itu tujuannya. Dalam Islam kan yang paling tinggi derajatnya kan sholat. Nggak ada lagi yang tinggi daripada itu. Ponyo kayo kan, piti banyak, sedekah rajin, impak rajin, ya. Tapi kalau dia nggak sholat, itu nggak ada gunanya. Maka sholat itulah nilai yang paling tinggi dalam agama Islam. Baik, dikeluarkan satu alaqatus sauda dalam hati kita, dalam hati Nabi kita, tapi kita nggak dikeluarkan. Ya, kalau Nabi kita dikeluarkan oleh Jibril dulu satu di situ namanya alaqatus sauda, sebuah tempat istilahnya kalau ibarat bahasa kita kamar iblis lah. Kalau iblis masuk ke dalam batang tubuh manusia, itu masuknya ke situ, ke alaqatus sauda, membisikkan hal-hal yang dilarang oleh Allah kepada setiap manusia. Ya, terdengar ke orang di masjid, awak ke masjid bersama-sama maulid Nabi, apa kata setan? Tak usahlah, lok rumah lah, lok. Giliran sedekah itu, mau sedekah kita kan bisikan dari dalam, enggak usahlah sedekah nanti kamu miskin. Enggak jadi. Jadi itulah kerjanya. Jadi kalau Nabi kita dikeluarkan alaqatus saudahnya dikeluarkan. Diganti dengan 6 perkara. Kalau kita enggak dikeluarkan sampai sekarang masih ada di situ. Masih ada di situ. Yang alaqatus saudah itu masih ada di situ. Jadi untuk kita diperintahkan adalah bukan mengeluarkannya, tetapi mengusir atau mengeluarkan iblis atau setan yang masuk ke situ. Nah, itu yang diperintahkan. Kalau alaqatus sauda kita nggak dikeluarkan, kalau dikeluarkan mati. Ya, kalau kita mati dikeluarkan. Ya, kalau di batang tubuh kita, kalau alaqatus sauda di semasa Nabi itu namanya, kalau kita sekarang kan empedu. Kalau empedu kalau dikeluarkan mati lah. Sedangkan bocor aja empedu itu, kalau orang bocor aja dikit empedu itu tuh mata kuning tuh, kulit kuning, bibir kuning, semuanya kuning itu, tai kuning itu. Empedu. Jadi kalau tiba di awak kini ko namanya empedu. Kok sebelah sikonya, sebelah jantung, sebelah siko tempat. Nah, di Nabi kita dikeluarkan alaqatus saudah diganti dengan 6 perkara. 1 mangkok isinya 2, 1 mangkok isinya 4. 2 tambah 4, 6. 6 apa untuk kita sekarang? Itulah rukun 6 yang rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Itulah untuk kita imani sekarang. Nah, setelah itu kita percepat saja. Setelah dibedah Nabi kita mau diberangkatkan untuk Isra lagi. Bukan Mi'raj, tapi Isra dulu. Kita percepat saja. Isra dulu. Dalam Isra Nabi kita ada menempuh 5 perjalanan, 5 tempat. Jadi 5 tempat itu pun juga pelajaran bagi kita adalah itu solat 5 waktu. Kenapa diperintahkan setiap tempat itu solat 2 rakaat? Maka itu juga pelajaran bagi kita. Kenapa? Dimanapun bumi kita injak, langit kita junjung, dimanapun keberadaan kita, di ladang, di sawah, di rumah, di kantor, dimanapun itu tempatnya, tandanya pelajaran bagi kita namanya solat tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu pelajaran bagi kita. Sebenarnya panjang. Nah, dia nggak perlu kita bilang masalah buraknya ini panjang, ya panjang. Nah, dia langsung aja kita naik, langsung aja kita ke Baitul Maqdis. Dari 5 ini perhentian yang pertama adalah namanya Thaiban, yang kedua adalah Madian, tempat perhentian Nabi kita, yang ketiga adalah Lembah Tursina, tempat dulu Nabi Musa mencari Tuhan, yang keempat adalah Baitul Lahmi, yang kelima adalah Baitul Maqdis.
Jadi dari Baitul Maqdis dari Baitul Lahmi ke Baitul Maqdis, di situ Allah memperlihatkan kepada Nabi kita 17 pemandangan, 2 yang baik dan 15 yang buruk. Nah, lanjut kita ke Baitul Maqdis. Sampai Nabi kita di Baitul Maqdis itu sudah menunggu seluruh roh para nabi yang terdahulu, maka dikatakan Nabi kita adalah Imamul Anbiya wal Mursalin. Nabi kita adalah imam dari segalian para anbiya atau nabi-nabi rasul terdahulu, dan juga imam bagi seluruh orang-orang yang soleh yang telah dahulu. Setelah Nabi kita selesai solat, Nabi kita menjadi imam semasa itu. Setelah itu yang roh banyak tadi hilang, maka muncullah Jibril membawa 3 gelas air dalam sebuah wadah, disuruh Nabi kita minum. Ya, untuk minum, karena Nabi akan berjalan jauh dengan Jibril untuk Isra untuk Mi'raj. Maka dikasih minum diajukan minum 3 gelas. Ya, 3 gelas air. Yang satu isinya air putih, yang satu isinya air susu, yang satu isinya air tua. Ya, betul apa? Ya. Kira ya betul. Nah, di yang 3 gelas ini, ya supaya agak jelas, kira-kira yang diminum Nabi kita yang air mana, Bu? Air susu. Mantap. Berarti terekam nak kan? Berarti tidak lupa kan? Antara air susu kan? Dia enggak kita bahas lagi air putihnya. Sebenarnya kan ada pelajaran juga, air putih bagaimana, air tua bagaimana. Kata langsung aja Nabi kita minum air susu. Setelah diminum air susu cuma separuh, enggak dihabiskan, itu juga ada maknanya. Tapi belum mungkin kita sempat dibahas. Kita laju aja naik. Ya, laju aja naik ke Mi'raj. Naik Nabi kita Mi'raj. Ya, naik Nabi kita Mi'raj ke langit yang pertama. Ya, pastaftaha fis sama, terbuka pintu langit, ditengok oleh Jibril kepada yang datang penjaga langit pertama, ditengok, qala haza, siapa engkau? Kata penjaga langit yang pertama, ya, anna Jibril, kata Jibril. Karena Jibril orang dua dengan Nabi kita, ditanya oleh penjaga pintu langit yang pertama, man ma'aka? Itu siapa bersama kamu? Kata Jibril, qala Muhammadun, dia itu adalah Muhammad. Wa tansiru ilai, apakah dia sudah dipanggil ke sini? Kata penjaga langit yang pertama, udah. Ya, na'am. Dia udah dipanggil. Karena udah dipanggil, ya dipersilakanlah Nabi kita untuk menginjakkan kakinya di langit yang pertama. Kira-kira, Bu, langit pertama bertemu Nabi kita dengan Nabi siapa? Bu, dengan Nabi siapa, Bu? Nabi Isa. Oh, kok cepat kali. Ya. Ya, tekan ada. Ya. Itu yang pertama. Langit yang pertama itu ketemu Nabi kita adalah dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu kecil, Bu, kecil daripada kita. Badannya kecil, tubuhnya kecil. Ya, kalau bakso Minang baunya sebelah 30 itu. 30 hasta. Itu bidang bau beliau 30 hasta. Hari kan ketik daripada awak. Ya. Jadi Nabi kita itu, Nabi Adam itu besar orangnya, besar tinggi. Ya, maka pada saat itu Nabi Adam itu wa hazil azwadatul lati biyaminihi wa nasa'u bi banihi. Nabi Adam itu dikelilingi oleh roh-roh para keturunannya dari dulu yang telah meninggal. Dikelilingi Nabi Adam tu. Sehingga tak nampak Nabi awak dari jauh calik. Rami. Ya. Tapi di situ awak baca seketika ketika Nabi kita Muhammad mencalik kepada sebelah kanan Nabi Adam, di situ wa ahlil yaminihi minhum ahlul jannah. Ya. Wa hazil aswadatul lati bisimalihi ahlun nar. Menengok sebelah kanan Nabi kita itu adalah menengok surga. Dinampak lo di situ umatnya nak masuk surga. Nampak tamu Pak Jia. Wah, tu nampak yang pertama nampak dalam surga. Nampak tamu Pak Ji sudah tu kaum-kaum ibu yang soleh-solehah. Itu nampak dalam surga. Tapi menengok sebelah kiri. Nabi yaminihi ahlun nar. Menengok Nabi kita sebelah kiri nampak penghuni neraka dan nampak pun neraka. Di neraka nampak oleh Nabi kita, penghuninya pun nampak. Jadi
Langsung kalau menengok sebelah kanan tadi Nabi kita menengok umatnya dalam surga, menengok surga langsung. Nabi kita dalam bahasa hadisnya dohikah, ketawa. Kalau bahasa kita ketawa. Di Nabi kita ketawa. Galak bahasa awak ada aja. Di ketawa Nabi kita menengok umatnya banyak dalam surga. Ya, senang-senang dalam surga, bergembira bersama keluarga mereka bagi mereka yang taat suami istri, beribadah. Jadi dalam surga itu nanti dia kumpul. Suami istri itu enggak dipisahkan kalau dia taat suami istri. Jadi satu keluarga itu masuk ke dalam surga semua. Nampak oleh Nabi kita nangis beliau, ketawa beliau. Menengok sebelah kiri biyaminihi baqiyah, menengok sebelah kiri Nabi kita nampak neraka dan nampak isinya umatnya juga yang masuk dalam neraka. Langsung Nabi kita baqiyah menangis beliau, menetes air matanya. Kenapa? Karena menengok umatnya berada dalam neraka. Ada yang laki, ada yang perempuan, semuanya lah nampak umat beliau. Dalam surga tadi pun ada, beliau ketawa, dalam neraka pun ada. Siapa orangnya di situ? Ya sudah jelas orang yang berdosa. Orang yang banyak maksiatnya, bagi suami yang tidak mampu mengayomi keluarganya, bagi istri yang tidak taat dan tidak patuh kepada istri kepada suaminya, bagi orang-orang yang penjudi, orang yang pemabuk, orang yang pezina, itu dalam neraka. Orang yang korupsi, koruptor, orang yang maling, menipu orang, macam-macam lah dalam neraka dia. Tapi situ ada salah satu yang tidak disangka-sangka Nabi kita. Kalau orang koruptor, jadilah sudah jelas kan kesalahannya besar masuk neraka. Ini ada Pak Ji. Orang makan piti pilkada batang ada dalam neraka. Yo. Padahal 200 ya, 300 ya. Masuk. Ya. Ya kalau orang korupsi banyak lah. Dong sampai 2 miliar korupsi ya wajar lah. Ya wajar lah. Orang yang menjudi ya wajar lah. Kalau judi kadang-kadang sekian puluh tahun judi saya kena jual kan itu. Iko isi amplop 200. Nah, tapi kalau di kelompok itu enggak ada. Nah. Tapi sama datang kan apa kan. Tak ada nerima amplop deh. Kan tak ada makan amplop dah. Nah. Tapi nanti saya kalau begitu mudah jadi amanon gua orang tua gua nanti. Dia langsung baqiyah. Dia Nabi menangis kan menetes air mata. Kalau perbuatan mereka itu kelewatan masuk neraka itu wajar. Ini kenapa sebabnya masuk neraka? Karena dalilnya udah jelas, ya. Dalilnya mengatakan ar-rasi wal murtasi ila pinar. Yang disogok, yang menyogok sama-sama masuk neraka. Nah, itu dalilnya. Walaupun sedikit, keteknya Ustaz satu ibunya walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit yang namanya sogok. Tetap hadis tadi mengatakan dikuatkan lagi ma'askara kasiruhu baqaliluhu man haraman, yang dapat hukum haram, yang dapat hukum riba walaupun sedikit tetap hukumnya haram, enggak bisa ditawar-tawar. Pas menerima ada tinggi lah. Nah, setelah itu Nabi kita diucapkan salam oleh Nabi Adam, marhaban. Langsung Nabi kita bertanya kepada Jibril, apa kata Nabi kita? Qala haza ya Jibril, itu siapa ya Jibril? Jawab oleh Jibril, abuka Adam fasallamtu alaih. Itu bapakmu Muhammad Adam, ucapkanlah salam kepada dia. Kata Nabi kita fasallamu alaih, aku pun mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Di Nabi langit pertama adalah yang ditemui oleh Nabi kita adalah Nabi Adam. Lanjut kita langit yang kedua. Nabi siapa? Langit yang kedua Nabi apa? Akhirnya itu harus tahu kita, Bu. Ya. Sebab nanti seluruh Nabi dan Rasul itu mereka itu masuk surga. Bagaimana kita masuk surga sedangkan perjalanan Nabi dan Rasul kita nggak paham. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Harus kita tahu sebenarnya. Ya. Di langit pertama ada Nabi Adam, ditemui Nabi kita. Langit yang kedua belum. Langit yang kedua belum. Oh tak.
Ya, yang pertama Nabi Adam, yang kedua Yahya. Ya, yang ketiga Yusuf. Yang keempat baru Idris. Yang kelima baru Harun. Yang keenam baru Musa. Yang ketujuh baru Ibrahim alaihis salam. Ibrahim beliau di langit yang ketujuh, duduk di Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur. Di bawah. Baitul Ma'mur itu di langit yang ketujuh. Dulunya di bumi, tapi diangkat oleh Allah ke langit yang ketujuh. Di waktu dulu ada kiamat dulu. Namanya topan Nabi Nuh. Diangkatlah Baitul Ma'mur oleh Allah ke langit yang ketujuh. Disitulah Nabi Ibrahim sedang duduk waktu dijumpai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita baca perjalanan itu panjang, Bu. Langit pertama ini, langit kedua ini, bagaimana dialog Nabi kita dengan ini. Langit kedua ini lagi, ketiga, ini panjang ceritanya sebenarnya. Nah, langsung aja kita ketemu Nabi kita dengan pertama dulu Nabi Musa. Nabi Musa ketemu Nabi Musa sedang menangis. Sedang menangis. Nanti tegur oleh Nabi kita, bang, kok menangis kamu, bang? Itulah mana. Apa ndak kau nangis yang bojang? Kecil Musa, umat aku besar-besar, Muhammad, tinggi-tinggi. Ya, besar-besar, tinggi-tinggi, tapi sedikitnya masuk surga. Umat kamu kecil-kecil, Muhammad. Kecil-kecil lah, cabai rawit. Kecil benar. Tapi umat kamu yang paling banyak masuk surga. Itu kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Dia kata Nabi Musa tadi, yang banyak masuk surga umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Sudah pasti umat Nabi Muhammad itu yang paling banyak masuk surga. Tapi umat yang bagaimana? Kan itu umat yang bagaimana? Kira-kira tahu tak kamu Ibu salah satu tandanya umat Nabi Muhammad itu? Salat 5 waktu. Yang pertama salat 5 waktu, itu sudah pasti. Itu. Memang dalam Al-Quran dikatakan ruk'an sujadah. Ruku mereka, sujud mereka, itu baru diakui oleh hamba Allah. Kalau tidak tunda, Nabi pun itu. Kalau tidak namanya membengkokkan punggungnya, belum diakui sebagai umatku lah, kata Nabi kan. Nah, bis itu kita percepat jalan kaset naik ke langit yang 7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sampai ke Nabi Ibrahim sudah dialog. Ya, setiap Nabi itu Nabi kita dialog. Ya, musakarah, bercerita panjang lah. Ya, tapi nggak sempat kita untuk menceritakan cerita itu, langsung aja. Jadi setelah Nabi kita mohon pamit kepada Nabi Ibrahim ya untuk beranjak dari langit yang ke-7, ya Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad untuk kita sekarang. Untuk kita sekarang yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi kita Isra Mi'raj dulu. Apa kata Nabi Ibrahim? Muhammad, nanti kalau kamu pulang kepada umatmu, sampaikan pesanku kepada umatmu, ya, supaya dicintai oleh surga, perbanyak mereka menanam tanaman surga. Kira-kira dapat, Bu? Tanaman surga itu apa? Kata Ibrahim, mereka membaca itu menjadi tanaman dalam surga dan mereka dicintai oleh surga. Kira-kira bacaannya apa? Zikirnya apa? Ya. Setiap dibaca sekali langsung tumbuh tanaman surga, hiasan surga. Orang itu dicintai oleh surga. Tapi kita Isra Mi'raj setiap tahun. Ano banyak? Iya. Rasa pun baca Quran, banyak isi surga. Jalan Isra Mi'rajnya diceritakan, itu makanya kami ingin paham. Kalau nak paham, kau dah sancak jam 3 tu mulai wak kan. Kalau waktu lamu, ambo jamin mencerita dari awal. Kalau Isra Mi'raj di Musaji kan Ayo dak do sampai dak do baca itu itu. Ya. Kalau dapat satu malam Ya. Kalau Isra Mi'raj ni, Bu, kalau awak baca dari tadi bertengkar bumi je langit tu saja. Dia baca. Memang lama waktunya. Jadi kalau waktu sereko tak bisa tak kajian nyawa ada kan. Maghrib Pak Deko solat Pak jamaah. Ya agak diapol lah seketika. Kok dapat kami inti maka. Jadi tanang dia jual kau tanang lo. Ya kuli lo lah. Bakuli mangkoknya besi tapi berbatang mangkoknya babat. Aku mungkin langsung kasih sekali.
Nah, jadi apanya tinaman surga tadi lu doyan dapat? Belum? Sebenarnya sudah hafal semua, cuman nggak tahu itu benarnya. Sudah dapat sebenarnya, sudah hafal, cuman nggak tahu itu. Nah, bunyinya dua, dia tuh kembar. Boleh dibaca satu dan boleh dibaca kedua-duanya. Nah, coba kita baca bersama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Atunya tanam surga tuh. Itu zikirnya tanam surga. Boleh boleh dibaca nyu kan dua tau. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sambung wala haula boleh. Sampai itu pun boleh, tapi ancak dibaca kedua-dua. Kan lah dapat lewat sador. Itu namanya tanam surga. Kata Nabi Ibrahim dulu, siapapun yang membaca itu apalagi dalam keadaan beruduk, itu langsung tumbuh itu tanaman surga. Orang itu dikenang oleh surga. Nah, baik. Nabi kita pamit dibawa oleh Jibril untuk menengok surga dan neraka. Tapi sebelum nyampe ke surga dan neraka, Nabi kita ada dulu dipanggil oleh 3 kali panggilan suara. Seorang wanita, orangnya tua tapi hiasannya bagus. Lipnya tabang, badak tabang, gadang mie kadang-kadang, subang kadang. Hiasannya bagus. Padahal orangnya sudah tua, tapi hiasannya bagus. Dipanggil sampai 3 kali dilintas Nabi kita. Muhammad, nyampe ke belakang. Enggak menoleh ke belakang Nabi kita. Sampai 3 kali. Muhammad, enggak menoleh ke belakang. Dah sampai 3 kali, setelah pulang dari surga dan neraka, baru ditanya oleh Nabi kita kepada Jibril. Itu siapa tu Jibril yang memanggil tadi? Kata Jibril, untung kamu enggak menengok Muhammad. Kalau kamu menengok, sengsara umatmu nanti. Sedang enggak ditengok lah banyaknya sengsara. Itu adalah dunia, kata Jibril kan. Itu yang dunia. Dunia waktu Nabi kita Isra Mi'raj aja udah tua. Apalagi sekarang. Waktu Nabi Isra Mi'raj aja dunia ini sudah tua. Apalagi sekarang udah 1442 tahun jaraknya dengan Nabi Muhammad. Waktu Isra Mi'raj aja udah tua Nabi. Jadi hiasannya, ini apa maksudnya? Ad-dunya khulmatun khabirah. Dunia itu hijau dan manis. Kan banyak antawendo dek mani dunia. Banyak antawendo dek hijau dunia. Indo kini dek hijau bunga tu lah hijau mator. Itu kan hiasan kan? Jadi setelah bawa main ke surga, Nabi kita banyak lah yang ditengok, dan Nabi kita di surga nampak ini, banyak yang nampak. Dibawa main ke neraka pun gitu, banyak yang nampak inilah. Sebab perjanjian perintah Allah itu kepada Jibril waktu awal Nabi kita mau diangkat sudah dikatakan kepada Jibril turun engkau, bawa Muhammad naik ke sini, bawa mau melaut ke surga sebentar, bawa ke neraka sebentar, terakhir suruh dia menemui aku. Akan itu perintah Allah. Di saat Nabi mau diangkat itu dari awalnya itu di pesan Allah itu sudah ada kepada Jibril, main ke surga dulu, main ke neraka dulu, baru bawa menemui saya. Berarti terakhir baru menemui Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah. Maka dijalankan oleh Jibril. Main ke surga nampak ini, main ke neraka nampak ini. Setelah itu baru rencana naik mau ke menyambung jalan naik ke Sidratul Muntaha. Tapi ini ada satu pemandangan yang sangat bagus, yang terutama bagi kami laki-laki atau bagi suami kaum ibu. Di bawah singgasananya Allah, bukan rumahnya Allah, bukan duduknya Allah, tapi singgasananya Allah. Sebelum naik Nabi kita ke arsinya Allah, di bawah itu, di atas Baitul Ma'mur itu nampak pemandangan. Sayut mata memandang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu semuanya laki-laki. Ganteng-ganteng, mencahayu badai bulan purnama. Rancak-rancak mencahayu sambil sikir. Rambutnya putih, sorbannya putih, jenggotnya putih. Yang ditanya oleh, ya putih asado kok. Gigi putih aja kok. Ya, cek mata putih aja. Jadi putih-putih semua ditanya oleh Nabi kita kepada Jibril. Jibril, itu siapa itu Jibril? Kata Jibril, itu li ummati Muhammad. Itu umat engkau Muhammad. Kok kayak itu mencahayanya Muhammad? Jibril, jawab oleh Jibril, katanya itu umat engkau.
Ya, rijalun biqalbihi mu'allakun fil masajid. Itulah umat engkau Muhammad yang laki-laki semasa hidup di dunia hatinya tergantung di Masjid. itu dia. Artinya laki-laki yang hatinya tergantung di, tapi bukan maksud hatinya digantungkan di masjid, enggak. Ya, nanti nyampe rumah disuruh pula suami kita kan, hatimu bang ke masjid bang. Bukan itu maksud. Ya, yang maksud hati tergantung di masjid asal terdengar suara azan, mereka itu berkemas dan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu namanya menggantungkan hati ke masjid. Ya, itu maksudnya. Nah, dia orang itu sangat mulia. Mana mulianya? Di Baitul Ma'mur, pentaraan Baitul Ma'mur dengan singgasana Allah. Di situ posisinya orang laki-laki yang mencintai masjid semasa hidup di dunia. Itu tempatnya paling mulia lah tempatnya. Jadi kalau suami kaum ibu contohnya kalau udah biasanya udah rajin ke masjid, mantap, tambah lagi semangat. Bagi yang belum masih agak kurang, kurang langkahnya ke masjid, dia dikasih motivasi. Oh, ini baik. Itu sudah pasti. Sebab yang ditengok oleh Nabi kita waktu Isra Mi'raj itu adalah wa naru haqqu wal jannatu haqqu wa azabul qabr haqqu wa liqa'uka billahi haqqu. Ya, neraka itu pun benar, surga itu pun benar, azab itu pun benar, dan bertemu dengan Allah pun itu benar. Enggak ada yang pembohongan itu. Kalau kisah Isra Mi'raj ini, kalau bagi kita Islam yang beriman, enggak ada satupun yang dibohong-bohongi, enggak ada. Enggak ada ini karang-karang, memang itu kronologisnya. Tahunya kita Isra Mi'raj ini kisahnya adalah Nabi bercerita setelah pulang dari Isra Mi'raj, baru tahu kita. Itu hadisnya ada. Ya, hadis panjang itu satu. Di dalam Sahih Bukhari itu nomor hadisnya 280, itu panjang. Hampir selaman buku itu dicerita. Nabi langsung yang menceritakan tentang perjalanan beliau itu. Di setelah itu Nabi kita naik ke Suratul Muntaha, tetapi Jibril enggak berani naik. Saya nunggu sini aja kata Jibril. Kamu aja lah sendirian naik Muhammad. Kenapa kamu enggak ikut? Pertama saya enggak diundang. Yang kedua saya enggak berani, belum pernah semua duit keceknya masuk itu ya. Ya, belum pernah semua duit ambo nanya ke situ aja ya Muhammad. Dia engkau salah. Dia disiko awak kutip pelajarannya disiko seketek. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Ini sebagai pelajaran bagi kita, sebagai renungan. Orang yang salat itu hanya sendiri. Enggak dibawa suami, enggak dibawa istri, enggak dibawa harta, enggak dibawa teman, enggak dibawa mobil. Satu, Allahu Akbar. Satu. Ini pelajarannya. Makanya Muhammad itu naik itu enggak pakai Jibril, enggak pakai teman, cuma satu. Kenapa? Karena dia akan menemui Allah Subhanahu. Dia orang salat itu adalah menemui Allah Subhanahu. Maka as-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi kalau salat jangan diingat suami. Kalau salat jangan diingat hari pasar. Satu ya. Ya sembahyang petang Kamis kan. Sembahyang petang Kamis Allah. Besok hari Jumat kalau kau berlanjut. Allah Akbar. Ya. Kau nak kancang Allah. Jadi itu maksudnya Nabi kita masuk ke detik-detik yang itu hanya sendirian. Enggak ditemani Jibril, cuman hanya satu Nabi kita yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maka dibilang tadi sebenarnya dari awal sampai akhir itu adalah demi kesempurnaan sholat yang 5 waktu. Sampai Nabi kita